Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Tedi. Di sini saya akan lanjut membahas tentang soal yang berhubungan antara materi impuls, momentum, ataupun hubungan antara impuls dan momentum. Soal berikutnya, sebuah bola bermassa 0,5 kg dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Bola tersebut memantul kembali sampai ke ketinggian 3 meter. Berapakah perubahan momentum bola tersebut? Itu pertanyaan bagian pertamanya. Terus bagian keduanya, jika selang waktu ketika bola menumbuk tanah adalah 0,2 detik, berapakah besar gaya yang dikerjakan pada bola tersebut oleh tanah? Nah, untuk lebih jelasnya kita ke papan tulis. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sekarang massa benda itu bernilai 0,5 kg. Di keadaan pertama, bahwa bendanya itu jatuh dari ketinggian 5 meter. Terus ketika dia jatuh dan memantul, ketinggiannya berubah menjadi 3 meter. Pertanyaannya, berapakah perubahan momentum benda? Itu yang bagian A. Berapakah perubahan momentum benda? Nah, untuk menentukan berapakah perubahan momentum benda, kita harus sepakat dulu bahwa ketika bendanya bergerak ke bawah, berarti nilai V-nya bernilai negatif. Dan ketika bendanya bergerak kembali ke atas, memantul ke atas, berarti V-nya bernilai positif. Ingat ya, V arahnya ke bawah negatif, V arahnya ke atas bernilai positif. Nah, untuk menentukan berapa kecepatan pertamanya ketika dia bergerak ke bawah, V sama dengan, kita anggap V1 sama dengan akar, kita pakai persamaan GLBB untuk gerak jatuh bebas, itu 2GH. Berarti akar 2 kali 10 kali 5. Ini akar 100, itu berarti 10 meter per sekon. Ini kita beri tanda negatif karena kita setuju bahwa ketika kecepatan bergerak arahnya ke bawah, berarti itu bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita tentukan V2. Untuk menentukan V2, persamaannya sama, akar 2GH. 2, ini 1 tadi ya. Walaupun ini bukan gerak jatuh bebas, tapi ketika benda mencapai ketinggian maksimum, maka nilai kecepatan awalnya itu bernilai sama dengan nilai gerak bernilai sama, bukan memiliki rumus yang sama dengan gerak jatuh bebas. Nah, kita tinggal lanjut, berarti V2-nya itu akar 2 dikali 10 dikali 3, berarti akar 60. Oke, kita lanjut. Akar 60. Mungkin di soal ini mungkin bagusnya kalau saya tidak terlalu tahu ya apakah kalian mengharapkan ini diubah ke dalam bentuk desimal atau tetap dalam bentuk akar, tapi saya mau sajikan dalam bentuk akar saja. Oke, saya lanjut. Berapakah delta P-nya? Berarti delta P itu P2 dikurang P1. P2-nya arahnya ke atas, ini meter per second ya. Itu berarti akar 60 dikurang, ini kecepatan ya. Sorry. Berarti kita jabarkan dulu, berarti di sini M kali V2 dikurang M kali V1. Karena ini sama-sama memiliki M, berarti saya keluarkan M-nya, M kali V2 dikurang V1. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Ya, masih boleh lah. Oke, kita lanjut. Berarti di sini M-nya 0,5 kita kali dengan akar 60 dikurang minus 10. Mungkin agak bagusnya kalau kita ubah dalam desimal saja ya. Akar 60 itu mungkin sekitaran 7,9. Bukan ya,
tadi saya sudah hitung ternyata 7,75. Berarti di sini 0,5 kita kali dengan 7,75 ditambah 10. Terus kita jumlahkan 0,5 dikali ini 17,75. Kalau 17,75 saya ubah ini ke dalam bentuk pecahan ya, 1/2 dikali 17,75 itu 17 dikali 17 3/4 ya. Ya, 17 3/4. Nah, kalau begini 17 3/4, kalau 1/2 kali 17 itu 8,5. Berarti di sini 8,5 kita tambah dengan 3/4. 8,5 kita tambah dengan 3/4, hasilnya itu 9,25. Segitu ya. Ini saya tidak terlalu tahu nih betul atau tidak ya. Kalau 17 3/4 itu berarti 1/2 kita kali dengan 4 kali 17 itu 68 tambah 3 cukup memusingkan, 71/4. Oke, 71 dikali 1 kali 71 berarti tetap 71 per 2 kali 4 8. Berarti hasilnya sekitaran, kan 72 itu kalau dibagi 8 kan hasilnya 9. Berarti ini sekitar 8, 7/8 itu 8,75. Nah, ini berarti perubahan momentumnya itu bernilai 8,875 Newton second. Nah, yang ditanyakan lagi berikutnya, berapakah nilai F-nya jika gaya yang bekerja pada benda itu sebesar 0,2 detik. Nah, berarti E kali delta T itu sama dengan 8,875, atau F-nya sama dengan 8,875 kita bagi dengan 0,2. Berarti ini nolnya naik. Ini saya perbaiki 0,2. Nolnya naik di sini jadi 88,75. Kita bagi dengan 2. Kalau 88,75 kita bagi 2 berarti 44,375. Hasilnya itu 44,375 Newton. Seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah 44,375 Newton untuk menghasilkan perubahan momentum sebesar 8,875 Newton second. Nah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Mungkin ada kesulitan mungkin karena angkanya yang tidak terlalu bagus, karena di sini dia menggunakan akar 60. Cukup menyulitkan juga. Tapi tenang saja, kalau memang sudah terlalu sulit untuk dihitung, gunakan saja kalkulator. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada nanti perhitungan yang memang tidak boleh pakai kalkulator. Nah, kalau tidak boleh pakai kalkulator, mungkin saja soalnya itu cukup mudah untuk dihitung. Nah, itu saja untuk video kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan tidak lupa saya mengingatkan untuk tetap mendukung channel ini, sehingga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.